baru. Amin. Bukan semakin lanjut, tapi semakin baru. Puji Tuhan. Karena tema yang Tuhan berikan adalah tentang baru. Tadi sudah didoakan oleh Pak Tony Mukat. Intinya juga sudah didoakan. Firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati disampaikan adalah dari Wahyu 21 ayat 5, ayat nextnya. Tapi kita akan membaca Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Masing-masing bisa membaca dari Alkitab smartphone. Luar biasa. Mari, Wahyu 21. Ini penglihatan dari Rasul Yohanes, tapi dia memandang Yesus yang bertahta di surga. Mari saya bacakan ya, mulai ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Mari sekali lagi kita berdoa. Firman-Mu telah kami baca, kami dengar. Ya Bapa, kami sekarang mau sungguh-sungguh menerima firman-Mu yang adalah roh dan kehidupan. Supaya itu kami bisa mengerti dengan pertolongan Roh Kudus ya Bapa. Roh Kudus urapi kami semua sehingga kami bisa mengerti rahasia firman-Mu. Siapakah yang bisa dapat menangkap dan mengerti firman Tuhan? Hanya dari Tuhan sendiri. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan, urapi yang mendengar maupun yang menyampaikan, supaya satu dalam roh, sebab roh yang akan mengajar kita dalam seluruh kebenaran, dan roh itu akan menunjuk kepada kemuliaan Tuhan Yesus. Sembunyikan kami semua di balik kemuliaan Tuhan Yesus, supaya kami hanya melihat firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus, yang berfirman dan memberikan sapaan kepada kami semua dengan penuh kasih. Karena firman-Mu juga berkata bahwa nubuat-nubuat firman Tuhan itu mengandung nasihat, mengandung penghiburan, dan juga membangun iman kami semua. Oleh karena itu, biarlah isi firman Tuhan yang kami terima di awal tahun baru, tahun 2026, 11 Januari, tanggal 11 bulan pertama Januari ini, kami sungguh-sungguh terima dengan hembusan Roh Kudus yang kuat, urapan Roh Kudus yang memenuhi kami, sehingga kami membawa pulang firman Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Dan tidak hanya dalam minggu ini saja, tapi sepanjang umur
berpegang pada firman Tuhan. Ya dan amin. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Silakan Engkau berkata-kata menembus hati kami dan kami boleh memandang kepada kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus semua berkata amin. Ya. Intinya judulnya bahasa Inggris behold. Dalam bahasa Indonesia lihat. Jadi kita semua yang punya mata, ini tidak hanya mata jasmani melihat, tapi mata rohani, di mana hati kita itu ada matanya. Mata rohani untuk melihat jauh ke depan, bukan menoleh ke belakang. Karena kita berjalan terus ke depan. Kita menjalani ini sudah sampai tanggal 11, cepat sekali. Sudah hari ke-11, ini minggu kedua. Dan itu terasa cepat. Sabtu minggu lagi sudah. Nanti minggu depan juga sudah seminggu lagi berlalu. Dan hampir nanti selesai bulan Januari berlalu. Begitu cepat, tapi kita mau memandang bahwa Tuhan bersama kita, Immanuel. Tuhan itu sedang melakukan sesuatu untuk kita luar biasa. Khususnya di ayat 5 dia berkata, ia duduk di atas tahta, itu Yesus yang bertahta. Lihatlah, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Bukan sesuatu, tapi segala sesuatu. Coba kita renungkan, hayati, apa yang baru? Coba kita juga bertanya dalam hati kita, apa Tuhan yang baru yang Tuhan mau lakukan? Apa? Suami baru? Tidak. Tidak. Istri baru? Tambah lagi. Tidak. Kalau segala sesuatu baru, mungkin suaminya tetap baru. Gimana? Saya punya saudara itu, dia saksi. Wow, ketika suamiku itu baca firman, hidupnya kok berubah, jadi baru. Dulu suram, mukanya murah, sekarang bercahaya, baru. Saya heran, wah punya pacar baru, pacar baru. Hebat loh kalau keluarga usia ini jadi baru. Amin. Ya. Tambah cemerlang, tambah baru sinar terang Yesus menyinari kita dari dalam. Maka firman-Nya katanya, pelita, terang, itu masuk dalam hidup kita, membuat kita baru. Segala sesuatu baru kata Tuhan. Dia itu, saudara saya itu, ya, di Surabaya, saudara suami sebetulnya. Dia itu pernah diperiksa otaknya, ternyata ada di bagian otak yang berubah, membuat dia lupa, membuat dia tidak ingat, dan sepertinya didiagnosa kamu ada gejala-gejala Alzheimer. Apa itu Alzheimer? Ya. Pikun. Bahasa Indonesia pikun. Semua tahu siapa yang mau pikun. Mesti datang pikun. Amin. Ya, ternyata dia pikiran, wah, kalau saya pikun lupa, semua lupa, repot ini ya. Nanti lupa pulang rumah, lupa makan, lupa naruh barang. Yo, siapa yang lupa? Tidak, dia kemudian diterapi, bisa. Kecuali kemudian dia menemukan jalan bahwa terapi firman Tuhan supaya menerangi. Setelah dia hafal firman Tuhan, diperiksa lagi sama dokter sudah 1 tahun dia. Diperiksa, wah hebat ya. Kenapa tidak makin menurun tapi makin baik?
sejak Wahyu Rasul Yohanes ribuan tahun yang lalu. Tapi firman ini berlaku untuk kita yang hidup sekarang di dunia ini. Bukan hanya untuk angan-angan yang akan datang. Karena Tuhan Yesus kita ada kemarin, hari ini, Sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Begitu juga firman-Nya untuk kita sekarang. Khususnya untuk hari ini. Minggu kedua, suasana tahun yang baru. Kita terima firman ini bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Cuma mungkin tiap-tiap pribadi kita itu bisa lain-lain. Tuhan mau secara khusus, seperti saudara saya itu bagian otaknya yang diperbarui atau karakternya yang diperbarui. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ayat firman Tuhan ini Tuhan sungguh-sungguh ingin supaya kita tulis, perhatikan sebab dikatakan lihat, lalu tuliskan, karena segala perkataan ini tepat dan benar. Jadi ini supaya sebelum kita lupa, coba dicatat di situ di Alkitab kita, kasih ayat, kasih warna merah, lalu dikasih tanggal 11 Januari tahun 2026. Ini Tuhan kasih firman Ibu Sinda. Amin. Amin. Percaya karena Abraham ketika dikatakan janjinya, percaya Abraham, mana belum ada kenyataan, tapi Abraham percaya sehingga diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau ini ditulis di Wahyu, kita percaya ini firman Tuhan untuk kita yang kita baca renungkan hari ini, supaya itu berlaku dalam hidup kita. Nah, sekali lagi berikutnya ayat gambar berikutnya dikatakan ia menjadikan segala sesuatu. Ini yang jadi perhatian. Tadi sudah tuliskan, catat, tidak hanya dicatat di catatan kita, tapi catat di hati kita. Oke? Catat di hati kita. Bahwa yang menjadikan Tuhan sendiri. Amin. Menjadikan baru tidak bisa, siapa-siapa tidak bisa. Diri sendiri juga tidak bisa. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Iya. Masukkan ini gambar ke hati kita, iman kita. Jadi kita percaya Tuhan ini sedang menjadikan. Saya mau suami saya, istri saya, anak saya berubah. Tidak bisa kita berubah. Diri saya sendiri mau berubah juga tidak bisa. Tapi ternyata Tuhan berfirman hari ini, Tuhan menjadikan. Jadi Tuhan bisa. Tuhan juga berencana. Tuhan yang bertujuan. Tuhan yang bermaksud supaya segala sesuatu termasuk diri kita baik. Amin. Ya. Berikut, apa yang Tuhan pernah katakan kepada saya itu di perjanjian lama. Itu juga menarik. Mengapa ini dibacakan? Sebab ini juga muncul dalam persiapan, ini muncul berulang-ulang. Yesaya 43 ayat 19. Saya catat di Alkitab saya ini. Saya kasih tahun 2026. Jadi ini janji Tuhan untuk saya pribadi. Setiap tahun itu saya catat ayat-ayat. Untuk tahun lalu apa, tahun ini apa. Tapi untuk tahun ini saya mau share. Di ayat 19 ditulis, mari kita baca. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita bisa baca sampai ayat 21. Bagus sekali.
Jadi ayat 19 itu Tuhan bilang, lihat lagi, lihat, aku membuat sesuatu yang baru. Lalu walaupun keadaannya itu kering, padang gurun, tapi bagi Tuhan, Tuhan mau di situ ada jalan. Jalan di padang gurun itu sulit, tapi kalau Tuhan yang membuat, bisa mudah, jalannya mudah. Dibuat jalan di padang gurun dan dibuat sungai-sungai air memancar di padang gurun supaya tidak kering untuk memberi minum umat pilihan Tuhan. Di situ juga dikatakan, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umatku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Tuh, kalau orang mengalami kuasa Tuhan, tidak bisa diam. Kalau mengalami pertolongan Tuhan, tidak bisa diam. Kalau mengalami mujizat Tuhan, tidak bisa diam. Pasti akan terjadi. Begitulah kita memasyurkan Tuhan karena mengalami itu. Kemarin ada kesaksian sama saya. Wah, itu betul-betul mujizat. Anak muda, dia suka lihat telepon, main telepon, terus dia buru-buru pergi, telepon, handphonenya ditaruh gitu. Dia udah mau berangkat, handphone ditaruh, tapi dia lupa naruhnya, taruh di belakangnya mobil. Dia masuk mobil, terus dia bilang, loh, HP-ku mana? Mobilku hilang, cari-cari gak ketemu. Tapi dia ingat Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menemukan mobile phone-nya. Kita sering kehilangan mobile phone juga sering. Sudah mobile phone. Tapi yang aneh ini ada di belakang mobil dan dia udah naik mobil putar, udah ke rumahnya cari mobil pun nggak ketemu. Terus kemana-mana nggak ketemu, kemana-mana nggak. Ini fresh baru kesaksian berapa hari yang lalu. Ternyata ada di belakang mobilnya itu nggak jatuh. Seperti ada Di atas mobil. Itu nggak jatuh dan nggak hilang. Padahal dia sudah muter-muter kemana-mana. Itu mujizat. Dia nggak bisa dia cerita. Itu Tuhan jawab doa saya. Pak mobil phone-nya nggak hilang, masih di sini. Harusnya kan jatuh dan hancur, rusak ya. Hal yang kecil, hal yang besar Tuhan tunjukkan ada. Amin, ada Tuhan. Maka saya katakan, walaupun hidupmu berliku-liku ya, lewat tuh. Kalau Tuhan mau jaga, nggak akan hancur. Topang tangan Tuhan, dipegang Tuhan. Kita dikuatkan, dihibur hari ini untuk tidak khawatir melihat padang gurun di sekitar dunia ini yang kita hadapi. Dari news-news yang kita dengar itu menakutkan, mengerikan. Tapi kita bersyukur ada Tuhan yang mengontrol hidup kita, dan dari keadaan yang sulit Tuhan bisa membuat jalan. Dari keadaan yang kering Tuhan bisa memberikan air kehidupan. Nah, sekali lagi Tuhan berkali-kali waktu saya baca ini, suami berkata, lihat, wah dia itu ingatkan saya untuk
juga bersuka cita masuk tahun karena melihat sesuatu yang baru, yang rusak, yang tadinya rusak itu dipulihkan. Amin. Terus mengatakan dalam Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sampai terjadi pemulihan, restorasi segala sesuatu. Kisah Rasul 3 ayat 21. Itu Tuhan di sana untuk membuat restorasi, membuat yang baru. Dan itu sedang dilakukan dan sudah dilihat, sudah dilihat. Nah, berikutnya secara cepat ini kita akan melihat banyak hal, tapi supaya ini dikenakan kepada kita masing-masing. Yang pertama, di Alkitab dikatakan tadi juga didoakan oleh Pak Tony, bahwa Tuhan menjadikan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa aja yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Ya, mari kita imani, pegang, suami, istri, teman, siapapun, ciptaan yang baru dalam Kristus. Ciptaan yang baru dalam Kristus. Semakin baru, ya, itu Pak Sen yang paling mesra. Pegang turut, kau ciptaan. Itu begitu loh suami istri, dipegang-pegang dong istrinya, ya dibelai-belai gitu ya. Kalau enggak ya kakak adik teman ya. Jadi kita itu ada yang belai, itu senang ya, terhibur. Dipegang marah. Jangan dicubit. Lain, kalau pegangnya kasih Kristus pasti. Ada juga yang pegang takut jatuh jadi dipegang. Nggak mempan. Oke. Iya, nggak apa. Nanti kita diberi pengertian. Itu pegangan kasih mesra. Harus kita teman juga ya, perlu ya. Iya, perlu saling menguatkan ya. Asalnya dua-dua pegangan terus jatuh, dua-dua pegang supaya kita hati-hati. Oke. Nah, itu Tuhan mau kita melihat sesama kita di dalam Kristus, dia ciptaan yang baru, ciptaan baru. Gak usah kita, kamu itu mau berubah, gak usah. Ciptaan yang baru, imani ciptaan yang baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semakin indah. Usi indah ini semakin indah. Bersyukur loh jemaat di sini itu. Luar biasa Pak Sen. Ada jemaat usianya ini. Semakin usia tambah, semakin Semangat. karena baru dalam Yesus. Amin. Baru dalam Yesus. Nanti pulang-pulang pasti suamiku baru, istriku baru. Baru apanya? Ditulis juga di Yesaya 36:26. Tuhan menjadikan hatinya baru. Amin. Kalau hatinya baru yang dari Tuhan, lain mudah. Kalau dulunya hatinya gelap, sekarang hatinya terang. Kalau dulu hatinya Bersungut-sungut. bersungut-sungut, ini sekarang hatinya bersyukur. Amin. Positif bersyukur. Hati yang baru, hatinya bersuka cita. Hatinya gembira. Hati mulia. Syukur. Saya juga punya suami, dia kalau sedih, dia nggak bersyukur-syukur. Ambil gitar seperti Ronald. Terus nyanyi dia. Love lifted me, love-nya Jesus. Tapi istri kurang mengasihi. Nah, istri tetap mengasihi. Tapi dia hatinya baru. Sebab dalam Yesus dia harus bersuka cita. Amin. Amin. Walaupun sendiri seperti Ronald, menyembah Tuhan. Kenapa itu sendiri? Istrinya kemana?
Amin. Selesai. Umatnya nggak bisa buatnya banyak-banyak. Jadi nggak cukup ini semua. Tapi nanti siapa dapat bisa makan sus made in Susilo. Ini cuma bantu aja. Jadi nggak bisa bikin banyak-banyak, secukupnya. Oke, itu hati yang baru penting. Hati sukacita, hati yang senyum. Kalau senyum pasti makin cantik. Lihat itu ya Pak Dwi. Jenny selalu so cantik, so beautiful ya. Tiap pagi disambut dengan senyuman. Ya, indah sekali. Jadi hati yang baru ini ternyata Tuhan ciptakan hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut. Dulu ini hatinya kaku, tersinggung sedikit, cok ya kaku. Tapi kalau hati baru, hati yang lembut. Ditulis loh ayatnya, hati yang aku menciptakan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat akan firman Tuhan. Itu dibaca di Yeskiel 36 ayat 26. Bagus sekali, mari kita baca dulu. Yeskiel 36 ayat 26 ya. Ada ditulis kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Amin. Terima hati baru. Semua katakan dalam hati, hatiku baru dalam Yesus. Hatiku baru dalam Yesus. Nanti evaluasi sendiri. Kalau hati yang baru, hati yang bersyukur, hati bersukacita, hati memuji Tuhan, hati yang terus menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian Tuhan menjadikan kehidupan yang baru. Ini penting. Padang gurun menjadi taman yang indah. Kita jangan lihat padang gurun. Walaupun ada kesulitan di sana sini, jangan lihat padang gurun. Lihat Tuhan duduk di tahta sedang menjadikan segala sesuatu baru. Maka keadaan padang gurun akan berubah. Karena kita lihat dengan kacamata iman. Lihat Tuhan di tahta, Dia yang akan mengubah keadaan yang gersang menjadi indah. Ini berkali-kali bicara. Soalnya jemaat di Hill itu tahu-tahu Pak Sam datang. Mau ya gereja? Mau. Dikasih gereja yang pakai gereja di Brunei. Ya, karena Pak Sam ditawari gereja Brunei. Wih, waktu saya ke Brunei, saya sudah exciting. Wah, nanti bisa ibadah di Brunei. Sudah excited, tapi one day ketika saya ke sana Pak Sam, gersang. Ya, jadi ya nggak mau rasanya gitu ya. Tapi Tuhan berkata, lihat, Tuhan menjadikan sesuatu yang baru. Dari yang gersang nanti bisa ada Tuhan. Kita doa supaya keadaannya tidak gersang, terutama supaya Ecclesia Mission Indonesia sampai ke Dubai sehingga membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, walaupun Hendrik dan Cindy udah kejasut, jangan lupa kita. Ayo jalan-jalan ke Dubai. Ya. Dubai dekat rumahnya siapa ya? Surya, Pak Surya. Pak Surya, ya. Oke. Jadi ini Tuhan berkali-kali jangan melihat keadaan, tapi melihat Tuhan. Amin, amin. Ya. Itu yang Tuhan juga ingatkan. Lihat, bukan lihat keadaan. Lihat Tuhan membuat kehidupan. Berikut
Tuhan menjadikan hubungan yang baru. Hubungan manusia itu tidak bisa sendiri. Manusia itu ada hubungan. Ya. Kita berelasi baik dalam rumah tangga, dalam bergereja, dalam berteman, dalam antar gereja. Kita itu ada hubungan. Nah, hubungan ini supaya diperbarui. Hubungan bisa rusak karena mungkin salah paham atau karena sesuatu keadaan. Ya, kita bisa jauh atau bisa rusak. Tapi Tuhan memperbarui hubungan sehingga di dalam Tuhan kita mendapatkan divine connection, divine appointment, divine relation. Ya, itu diperbarui. Coba renungkan sebentar. Kita ini punya hubungan-hubungan yang mesra, hubungan-hubungan yang kurang mesra, atau hubungan-hubungan yang bagus, atau hubungan-hubungan yang rusak. Nah, itu supaya Tuhan menciptakan hubungan yang baru. Ini kita juga bisa mendoakan negara bangsa, antar suku bangsa, antar agama, antar apa aja supaya hubungannya diciptakan hubungan yang baru. Amin. Berikut, Tuhan menjadikan visi misi yang baru. Oh, Tuhan menjadikan kekuatan baru. Betul, itu yang tadi didoakan Pak Tony juga. Tuhan menjadikan kekuatan baru. Amin, amin. Kita butuh. Sebab kita secara natural usia bertambah kalau udah lanjut 70 ke atas. Kalau sini masih di bawah 70. Ada beberapa. Ini udah 70 ke atas. Ini udah 70 ke atas. Ya, itu perlu kekuatan yang dari Tuhan ya. Karena tidak hanya secara fisik, secara rohani juga Tuhan berkata, orang muda bisa lesu, bisa lemah. Apalagi yang tua. Tapi orang yang berharap pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, akan mendapat kekuatan baru dan semangat baru. Amin, amin. Nah, sekarang begini aplikasinya supaya kita mudah. Sebenarnya tubuh ini hebat, ciptaan Tuhan, apalagi ciptaan baru. Setiap hari sel-sel ini berganti menjadi sel-sel yang baru. Amin. Ya kan? Secara medis, tubuh ini juga diganti sel-sel. Nah, kalau Tuhan menciptakan yang baru, ialah kita jangan berfokus pada keputusan. Oh, kamu punya sakit ini, tulangmu sudah lemah, atau syarafmu sudah kesepit, atau telingamu sudah tidak dengar, atau matamu tidak jelas. Ingat, Tuhan menciptakan yang baru. Amin. Kita imani supaya sel-selnya baru. Tuhan bisa menciptakan secara rohani, secara fisik, sel-selnya baru. Amin. Sel tulangnya baru, sel rambutnya baru, Amin. sel matanya baru, Amin. ya, sel kulitnya baru. Amin. Nanti orang lihat, wih, jemaat usindah pun jadi baru-baru semua. Dahsyat. Puji Tuhan. Kita imani ya. Bagian mana yang lemah, saudara yang tahu, saya nggak tahu. Tapi Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan sedang menciptakan segala sesuatu baru. Saudara imani, saudara terima, saudara masukkan di bagian saudara perlu diperbarui. Tuhan jadikan itu baru. Entah itu hati, entah itu tulang, entah itu tangan, entah itu kulit, apa aja. Oke, Tuhan menjadikan visi misi yang baru. Ini supaya rutin sama. Amin, amin. Tuhan kirim orang-orang baru di sini supaya ada gerakan baru, visi baru, misi baru. Amin. Tuhan berdoa supaya Tuhan menjadikan yang baru.
masih kekecilan. Nah, ini maksa bukan, tapi juga dengan tim supaya kita itu diperbarui terus semangat pelayanan kita. Ya, berikutnya banyak sekali nanti dilanjutkan, tapi ini Tuhan sedang menjadikan sesuatu yang baru, terutama kalau kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, lalu kita itu sedih karena tidak sesuai keinginan kita. Kita mungkin bisa melakukan dengan menabur dengan air mata bercucuran. Tapi ingat, ada satu lagu yang perlu kita nyanyikan ulang-ulang, sebab Tuhan menciptakan yang baru. Air mata bisa dirubah Menjadi permata. permata. Jadi kalau saudara ingin permatanya lebih banyak, jangan menangis banyak, jangan. Sudah menangis banyak, nanti itu tiap tetesan air mata akan menjadi permata. Amin. Ya, wow, udah nggak nangis lagi. Tapi keluar permata-permata yang indah. Dan setiap taburan air mata menjadi permata. Itulah yang Tuhan jadikan dalam kehidupan ini. Dan kata Ronald tadi, tidak hanya bulan Januari, sebentar itu hari Maret, April sampai Desember ya, masih panjang perjalanan. Tapi sepanjang tahun ini Tuhan mau menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Saudara ingin apa yang baru? Amin. Tuhan sudah tahu di hati. Amin. Sudah tahu di hati. Yang Amin. rusak-rusak diganti yang baru. Seperti mesin cuci saya yang rusak itu sudah bertahun-tahun masih bertahan. Saya nggak ganti. Wih, satu hari udah nggak bisa lagi. Tapi sudah beli yang baru, pasang yang baru, jalan yang lancar. Jadi Tuhan mau yang rusak-rusak itu diganti. Amin. Yang baru. Ingat, yang baru Tuhan. Kasih salam, selamat tahun baru, selamat jadi orang baru. Selamat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Ganti musik. Bisa maju siang. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan berfirman walaupun sederhana, tapi biarlah itu menusuk ke dalam lubuk hati kami untuk menyadarkan kami. Lihat, tidak lagi kita menangis, tidak lagi kita cemberut, tidak lagi kita bersungut-sungut, tapi lihat, Tuhan sedang menjadikan segala sesuatu baru. Terima kasih Tuhan, biarlah ini firman boleh menjadi kenyataan, sehingga apapun yang rusak diganti jadi baru. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, biarlah Engkau juga ingatkan apa-apa yang perlu diperbaharui dalam hubungan antar sahabat, antar teman, antar keluarga, antar rekan sekerja, rekan sepelayanan, semuanya sehingga indah seperti Tuhan Yesus katakan, sebagaimana aku mengasihi kamu semua, aku berikan perintah baru dengan kasih yang baru, sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Sehingga kami boleh menerima kasih Tuhan yang baru, menyalurkan kasih Tuhan yang baru, mengalir seperti sungai, mengalir kasihnya seperti sungai, khususnya di tempat ini, di jemaat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang secara khusus Tuhan membuat kami terus dengar-dengaran intim dengan Tuhan, seperti pesan yang disampaikan Pak Sam minggu-minggu lalu, sehingga kami tahu apa yang sedang Tuhan lakukan yang baru, dan supaya kami meresponi Tuhan
Yang baru itu datang, sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baru. Engkau sediakan yang baru, lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Dan berkati semua yang Tuhan jadikan baru dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak menolak Tuhan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan yang disediakan Tuhan yang baru. Supaya kami sungguh-sungguh meresponi dengan hati bersukacita. Hati yang baru, hati yang bersyukur senantiasa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah jemaat boleh pulang dengan penghiburan yang dari Tuhan. Boleh dengan kekuatan iman yang baru dari Tuhan. Dan kami semua boleh melanjutkan misi pelayanan Ecclesia Mission di tahun ini dengan semangat yang baru dan saling menopang satu dengan yang lain. Dan terutama juga kita akan berubah menjadi wajah-wajah yang baru, hati baru, dan senyuman yang baru, yang penuh kasih mesra di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus semua berkata